mau disampaikan Pak Rahman? Monggo silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah itu yang saya tahu bukan gaib, maha gaib. Jadi kalau Granada tadi, kalau saya paham bahwa sebentar Pak Rahman. Kalau sebentar ya Pak Rahman, menurut Granada Allah itu gaib, tetapi menurut Pak Rahman Allah itu bukan hanya gaib, tetapi maha gaib. Betul? Maha gaib. Betul, maha gaib. Oke, berarti sepakat Granada berarti ya? Memang tidak bisa. Berarti memang tidak nampak sama sekali, tidak nyata sama sekali, betul? Tidak. Dalam bentuk jadi ya, silakan, itu yang saya pahami. Jadi itu pemahaman saya. Karena Allah juga maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi apa yang disampaikan saudaraku Granada, beribadah kepada Allah, kita bisa memakai dua konsep. Konsep dari atas ke bawah dan konsep dari bawah ke atas. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah itu, kalaupun kita tidak mampu melihatnya, saya yakin dengan keimanan saya, Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengetahui apa yang saya kerjakan. Sehingga apa? Saya pakai konsep ihsan. Saya pakai konsep ihsan. Apakah ada yang meragukan kemahatauan Allah bahwa Allah melihat saya sholat? Ada yang meragukan enggak? Allah melihat saya, mengetahui saya puasa. Sehingga konsep ihsan itu cukup bagi saya untuk bagaimana beribadah kepada Sang Maha Pencipta, pemilik segala sesuatu, Rabbul Alamin. Seperti itu, Bun Raja. Iya. Dan mengenai arsi. Baik, gantian ya. Berarti kalau Granada Allah itu gaib, Pak Rahman maha gaib lagi, jadi di atas. Nah ini. Kalau Pak Granada kan sudah menyebutkan tempatnya, Allah itu di langit ketujuh sekarang ini. Di atas langit ketujuh. Ya, di ars itu tempatnya langit ketujuh sana. Oke. Silakan men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin karena saya dari tadi ya. Yang kuat yang kuat ngomongnya. Kalau laki-laki itu tegas. Karena dari sore saya maaf Pak Rajo, kami jawaban orang kan di atas arus atau di mana lah. Saya ini punya kesimpulan Pak Rajo, barangkali sependapat. Kalau enggak pun saya enggak memaksakan, kan gitu Pak Rajo. Arti arus tersendiri bagi pemahaman saya itu di atas kesadaran yang tinggi. Menurut Pak Rajo gimana? Kesadaran siapa itu? Kesadaran kita. Manusia, kesadaran manusia. Kesadaran manusia tingkat tinggi, itulah tempat aras. Oke, berarti Allah itu berada di aras, itu berada di puncak kesadaran tertinggi manusia mulia ini, betul? Betul. Menurut si men. Berarti dia nyata nggak? Menurut seorang. Berarti dia nyata nggak? Nggak nyata nggak? Nyata itu yang bukan arah. Itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sama arsi itu udah beda. Ya sebentar ya. Menurut si men, Allah itu nyata apa goib atau maha goib? Nyata. Nah, agak gawat lagi nih man ini. Menurut Pak menurut Pak Poneng, Allah itu maha goib kata Pak Rahman atau sangat nyata? Nyata, Tuhan itu nyata. Karena begini, tadi disebutkan itu adalah hadis Nabi ya. Saya ngambil dari Al-Quran langsung ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat lehermu. Ya. Berarti ars ini bukan di atas langit ketujuh, bukan. Di atas langit ketujuh, bukan. Wa nahnu aqrabu min hablil warid.
Oke, lihat penjelasan ulama tentang ayat Wah. itu gimana. Saya ini Al-Quran, bukan penjelasan siapapun. Al-Quran itu Iya, firman bukan. Tuhan. Penjelasan Wa ulama nahnu- tentang ayat itu gimana? Wa nahnu aqrabu min hablim murid. Ya, jangan Abdul diartikan Warid. secara letterlet. Iya. Itu Loh, itu harus dicari, bukan diterhead. Oke, Jadi sekarang gini. Al-Quran itu Jelaskan. jangan ditafsiri lagi. Al-Quran harus ditafsirkan secara Al-Quran juga. Tidak Jadi- semua. Apanya tidak semua? Ini loh, lebih Gini, dekat Bang, dari gini, urat Bang. lehermu. Kok bisa ada di atas langit itu loh? Langit ini Yes. sebentar, saya sebutkan. Yang dimaksud langit di sini bukan langit yang ada di mata kepala kita yang bisa dilihat ke atas itu, bukan. Bukan. Bukan langit Sekarang gini, Bang. itu. Oke. Bukan langit itu. Ini loh yang perlu kita pahami. Bukan Sekarang langit gini, Bang. itu. Sekarang gini, Kalau Bang. langit itu adalah kelihatan dan nyata. Kalau langit itu. Nah, sekarang gini. Monggo. Gimana? Pak Pon Ini, handsetnya. Headsetnya kali ya. Pak Pon handsetnya. Nih, kalau ayat di dalam surat Qaf tadi dimaknai secara terlek, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu secara maknanya bahwa Allah itu nyata fisik begitu ya. Berarti Allah ada di mana-mana dong, banyak gitu. Ada pada urat leher si fulan, ada pada urat lehernya saya, ada pada urat lehernya Bang Fat, Bang As, Bang Rajo dan seterusnya. Iya, betul. Makanya saya bilang memahami Al-Quran itu nggak cukup hanya dengan katanya, kalimatnya saja. Kan ada ahli tafsir. Maka mengaculah kepada ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan wahnu aqrabu ilaihi min ahlil warid? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah ma'iyatullah. Bukan secara zat, tapi ma'iyatullah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamai. Sebentar Granada ini Pak Pon itu handsetnya noise, coba diperbaiki dulu. Kemudian di sini kita Halo. juga Cek. Bisa, Bang? Nah, sekarang Cek. bagus. Sekarang bagus. Nah, sekarang juga kan sudah kedatangan ini kita narasumber kita guru dia nih guru sebetulnya dari Turki yang ada Arabnya juga. Nah, namanya Muhammad Radit Ajaya. Nah, narasumber dia ini tamu dari jauh. Jadi teman-teman kalau mau bertanya ke narasumber juga boleh, atau dengan Pak Pon juga boleh itu tadi. Kayaknya saya sependapat dengan Pak Pon ini. Kayaknya ada Arabnya juga sih. Jadi tambah yakin sayanya. Gitu. Bang Rajo, saya ingin sedikit nambahin Bang Rajo ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut. Karena kita ini punya tema yang kita bicarakan itu tentang Allah ya, tentang Allah. Jadi sebenarnya tema ini tema yang boleh dibilang agak-agak sedikit bahaya gitu. Oh, tidak bahaya. Nah. Jangan tidak Tar pernah dulu, ada tar yang dulu, Bang. bahaya. Jangan dipotong Bang. Jangan Tidak dipotong. ada. Dengerin Ini dulu. tidak akan keluar dari Islam. Tidak akan pernah keluar dari Islam. Kita harus Dengerin ngerti dulu makanya. dengan agama Tadi kita. penjelasan Abang banyak ngawur, saya diam kok. Diam dulu Bang. Nih, membicarakan tentang Allah bahaya itu maksudnya kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita tidak memahami ayat, kita tidak memahami informasi tentang Allah dari hadis. Lalu kemudian kita mengatakan Allah tuh begini, Allah tuh begitu, Allah tuh begini berdasarkan pikiran kita. Ya. Sementara salah satu dosa yang paling besar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Sebentar, Bang. Dok, sebentar. Sebentar Pak, sebentar saya ambil dulu ya sebelum ini. Allah saya yang saya dengar dia mengatakan melalui cerita, melalui tulisan, hai Muhammad, jika umatmu bertanya tentang aku, injuk tahu, ini bahasa Palembang ya, injuk tahu, aku lebih dekat. Disuruh ngasih tahu, Allah itu ngasih tahu. Kemudian Allah tidak pernah membatasi, tidak satu ayat pun bahwa Allah untuk mengkaji saya, kata Allah harus yang punya ilmu. Allah punya ini, nggak ada.
Kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Ini kata Allah, saya nggak tahu kalau si Granada. Oke. Oke. Nah, Saya jadi izin bang sedikit tidak bang. bisa dibatasi. Kan gitu. Karena justru Allah itu disuruh mencari, suruh menyadari, disuruh menyaksikan, disuruh nyata, disuruh berbuat karena dia nyata sendiri. Begitu Pak Granada. Silakan Pak Pat. Silakan Ya. Pak Pot. Betul bang, bahwa kita diperintahkan untuk mencari sesuatu yang kemudian kita menjadi yakin kepada Allah. Tapi bukan berbicara tentang Allahnya sendiri. Adapun berbicara tentang Allahnya sendiri, maka kita mencukupkan diri dari informasi yang Allah sendiri berbicara tentang dirinya, atau Nabi SAW berbicara tentang dirinya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah berjumpa dengan Allah atau mendapatkan wahyu tentang Allah. Nah, berdekaitan dengan tadi ya, tidak bolehnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini disebutkan misalnya dalam Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Nah, ini wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah hanya saja aku ini Rabbku itu mengharamkan dari perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, berbuat dosa, melampaui batas tanpa benar, dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada keterangan tentangnya, dan kamu berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini perkara yang diharamkan. Sebutkan juga di dalam ayat yang lain. Haram. Sebentar. Haram itu apa? Haram itu. Nah, saya masih dipertanyakan haram itu apa. Bukan saya mempertanyakan haram itu gimana haram. Haram itu kan satu hal yang ma'ruf. Nah, terus kalau kita kerjakan gimana? Ya nggak boleh. Nah, terus kalau nggak boleh itu apa? Dilarang berarti ya? Iya kalau dilarang Dosa, itu berarti apa? berdosa. Berarti Dosa berdosa. itu apa dosa itu? Kamu ini ingin mencari kebenaran atau ingin apa? Loh, Sesuatu yang harus. Dosa itu sesuatu yang mengakibatkan siksa. Siksa yang menyiksa itu siapa? Allah. Oh, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim kok bertentangan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu zat yang maha kuat, yang maha berat siksaannya. Loh, tidak ada siksaan di situ kok Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, makanya saya bilang juga saudara baca Al-Qur'an biar enggak ayat-ayat itu saja yang tahunya. Ini saya bacakan ayatnya ya. Innallaha syadidul iqab. Innallaha sari'ul hisab. Ya. Masa mau melupakan itu? Sebentar, hisab itu apa? Kan coba perhitungan hisab itu. Enggak, ini apa namanya? Sari'ul hisab itu kan menghitung. Dengerin. Innallaha sari'ul hisab, cepat sekali perhitungannya. Jadi maksud cepat sekali perhitungan. Perhatikan konteks ayat, Sari'ul hisab di sini adalah berkaitan dengan cepatnya ia menghisab hamba-hambanya lalu kemudian mendatangkan hukuman. Anda ini kayaknya nggak pernah baca Al-Quran atau cuman luar-luarnya saja. Allah itu tidak pernah menghukum Ar-Rahman Ar-Rahim. Nih dengerin ya, ayat yang lain nih, ayat yang lain. Yu'adzibu man yasha. Allah mengazab siapa aja saja yang dikehendaki. Anda tahu nggak surat apa itu? Anda tahu nggak di ayat Al-Quran? Anda tahu cuma orang Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalam ayat yu'adzibu man yasha. Allah juga menyebutkan tentang hukumannya terhadap kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun. Itu semuanya azab-azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sendirilah yang beraniaya kepada diri kita itu. Anda mengatakan Allah tidak mengadab, sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam banyak ayat Allah Ar-Rahman. Terus terakhir di mana ya, terakhir. Saya mau menyampaikan ayat terakhir Ar-Rahman ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang setan, bahwasanya innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan memerintahkan kamu ya bisu kepada keburukan, wal fahsya kepada kemiskinan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi kesimpulan orang-orang di sini berbicara tentang Allah tanpa ilmu, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. La haula wala quwata illa billah. Kapan sampai setan itu berbicara kepada sampean? Bang Raden semua. Sudah pelari dia. Kenapa Granada turun? Ya biarin aja lah. Kalau nggak dapat titik temu, lebih baik turun daripada terus debat aja.
Nggak gini saudaraku. Si Granada tadi mana? Si Granada tadi kok turun? Iya, dia lari. Soalnya pemahaman Granada ini turun dia. tingkat syariat, sedangkan Undang Patmonik ini lagi sudah Barajo, undang lagi Barajo. syariat, hakikat atau apa itu yang saya lihat seperti itu. Aduh, dua-duanya Ya, dilanjutkan. Sementara kan tadi masih ada dua versi. Yang satu menyatakan Allah itu sangat nyata. Yang satu versi Allah itu sangat goib. Ya, itu sebetulnya belum ketemu di situ. Mana yang benar ini? Sangat nyatakah atau sangat goib? Kan begitu. Karena menurut Pak Rahman sangat goib. Nah itu, jadi monggo di supaya ketemu ini. Masa dia goib, masa dia nyatakan gitu. pemahaman orang itu berbeda-beda. Ada yang memaknai sangat goib. Itu karena mereka yang masih dalam makom syariat. Ini yang ngomong ini siapa ini? Suaranya kecil ini. Paijo. Paijo itu Bang Paijo. Yang kuat Kang, suaranya Kang. Lanjut, Bang Paijo lanjut. Silakan lanjut saudaraku. Dari mana Dasarnya, tadi? ya, Lupa tadi. kenapa saya bilang maha gaib itu? Zalikal kitabu la raiba fihi allazina yu'minuna bil gaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada dasar dalil dalam pendukung sebagai umat Islam ya dalam memahami konsep keislaman saya. Sebuah tesis saja karya ilmiah yang ditulis oleh sarjana S1 tanpa didukung oleh daftar pustaka untuk mendukung apa yang disampaikan, maka dicoret oleh dosen pembimbing. Artinya kita berbicara itu tidak berdasar, harus ada landasan yang mendukung kita sehingga apa yang kita sampaikan itu valid sesuai dengan kaidah keislaman kita, kecuali kita memang berbeda dalam konsep pemahaman tentang Islam. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjut. Iya ini Jadi, sebenarnya Allah ini nyata apa enggak ini sebenarnya nih? Aduh kacau juga nih. Oh, Jangan mancing-mancing Bang Raden, jangan mancing-mancing. Enggak mancing-mancing, saya nanya doang. giliran Paijo. Giliran Paijo. Kalau menurut Dari saya ya, tadi sudah diem, sekarang giliran Paijo, kasih kesempatan. ya kalau menurut saya Allah Oke, silakan Pak Paijo. ya kalau menurut saya itu Allah nyata. Yang Allah disilahkan Paijo yang tidak paham ya tidak nyata ya. Ini yang berdengung punya siapa ini ya? bukan sekarang ini bagiannya siapa? Ya sama. Pak Paijo silakan. Menurut Paijo, Allah itu sangat nyata apa sangat gaib, Pak Paijo? Kalau menurut saya itu sangat nyata. Kalau Allah itu Yang ditanya itu siapa, Paijo apa Patmonik? Pak Paijo. oh iya. Monggo Pak Paijo. Pak Paijo, iya Pak Paijo. Sabar tuh Pak, Oke. jangan emosi Pak, emosi mulu nih. Bukan Lanjut, Pak. emosi. Ini satu ketegasan. Memang beda tipis. Nafsu kabeh bos, nafsu. Ya Pak Paijo, monitor nggak Allah itu sangat nyata apa sangat gaib? Begini, Pak Paijo punya banyak kacamata. Kacamata Paijo itu ada kacamata syariat, hakikat, dua kacamata tersebut. Jadi kalau menanggapi tentang
Tuhan nyata atau gaib. Itu kalau dalam kacamata syariat memang Tuhan itu gaib. Namun dalam kacamata hakikat Tuhan itu nyata. Seperti itu jawaban simpelnya. Oh, Ya Bapak ini sebenarnya mau pakai yang mana ini? Siapa? Yang syariat apa yang hakikat? Berarti Saya memakai kedua-duanya. Loh. Kok pakai dua-duanya? Ini kalau dua-duanya ragu pelan ini Pak. Aduh Pak, gimana sih Bapak ini? Loh. Kacau Pak. Kalau memakai salah Malah satunya ragu-ragu berarti, diri sendiri. berarti apa? Raga saya ini tanpa nyawa, tanpa ruh loh. Loh, Makanya saya gimana? pakai Raga tanpa roh. kedua-duanya. Ini Bapak mau pakai apa? Mau pakai hakikat apa pakai syariat? Ini dua-duanya. Ini Bapak ini pelin-pelan loh, orang kayak gini pelin-pelan Pak. Ya bukan pelin-pelan. Memang apa yang namanya syariat dengan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Loh, Kak, kalau masalah tidak dipisahkan, saya sepakat. Tapi kalau misalkan mau nyata-nyata, mau gaib-gaib, Pak, itu loh, Pak. Biar nyata gitu loh. Mau nyata, misalkan, oh saya menggunakan yang nyata aja nih. Yang paham, kalau nggak paham ya nggak nyata toh. Nah, makanya gitu. Yang paham Loh, gimana dengan hakikat, dia akan menyatakan bahwa Allah itu nyata. Namun Bagi yang paham, kalau bagi nggak yang paham ya syariat, nyata belum. Maksudnya belum paham. Ini kan begini saudara Tabe, ada afal, ada sifat, ada zat. Jadi sekarang ini yang dimaksud dengan gaib ini adalah zatnya. Kalau afalnya ya nyata, tapi bukan Allah afalnya. Apa itu afalnya? Kita ini. ya, Dalam teori tunggu sementara deh. Ini ada asal dan ada usul. Asal kita dari kedua orang tua, tapi usul kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara asal saja dari mani dan ovum, maka itu nyata asal itu, tapi bukan usul. Usul kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu yang saya pahami. Silakan. Wah, mana ini Pak Paijo? Kalau kita buta di dunia, nggak melihat Allah, maka akan buta lagi di akhirat. Ini bahaya Pak Paijo. Bahaya ini Pak Paijo. Tuh. ini mesti jadi tukang kompor harus Bapak cari. sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Raden tadi belum paham usul ya. Kalau saya melihat pohon, kalau saya lihat memahami dengan kata usul, maka pohon itu pasti bersumber dari Allah. Itu namanya usul. Maka semua yang ada di alam semesta ini bersumber dari Allah, itu yang nyata. Tapi nyatanya itu adalah akal. Itu Nyatanya adalah apal. Nah ini akalnya. masih buta ini Pak Dokter ini. Pak Dokter buta ini kalau kayak gini Pak Dokter, bahaya. Tunggu dulu. Jangan sampai menyatakan orang buta, tetapi Anda melihat sesuatu yang sebenarnya melihat batu disangkanya cincin. Iya belum paham bos, itu belum paham. Jangan. Ini bahaya Pak Dokter kalau kayak gitu. Apa landasanmu memahami Allah dengan segala sifatnya yang 20, maha kuasa, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar dan sebagainya, bahwa kau tahu? Apa indikator yang menjadikan landasan Anda bahwa Anda tahu? Nah, silakan. Semua perwujudannya toh. Gimana toh? Wujudan apa? Perwujudannya Allah nyata. Aduh, gimana Pak? Kita kalau nggak paham itu gimana Pak? Bisa buta Pak Dokter, ini gimana toh? Wah, wujud Allah bagaimana? Bagaimana wujudnya? Nah ini tadi katanya sumbernya dari Allah, Ya, kata Pak sumber. Dokter. Betul. Nggak? Betul. Nah kalau perwujudannya
wujud Allah ini memakai sifat apa nih? Sifat Tuhan apa sifat apa nih? Pokoknya sifat 20 Pak Dokter. Nah, secara Raden menggambarkan Allah itu seperti apa, silakan. Oke, kita kalau mau pakai sifat 20 gini Pak, kita sepakati dulu Pak Dokter, yang namanya sifat Allah itu wajib hak prerogatif milik Allah, betul apa tidak? Yang memakai hanya Allah nih, sifat Allah nih. Soalnya ini sifatnya sifat Allah, bukan sifat manusia. Ya, Sepakat apa tidak Bang? Ya, silakan. Iya, sepakat tidak? Sepakat itu. Nah, sepakat ya. Nah, ketika ada manusia memakai sifat Allah, berarti Ini sendirian, ini handsetnya berisik, ini handsetnya, suara napasnya di mute kalau belum ngomong. Bang Rian di mute dulu Bang Rian. tak pakai handset saya. Iya, itu terlalu dekat loh mic kamu. Nah, mute dulu. Nah, ketika ada manusia yang memakai sifat Tuhan atau yang memakai sifat Allah, nah ini manusia udah merampas nih, udah nyolong sifat Allah nih. Ah, gimana nih, Pak Dokter? Tidak bisa, tidak ada manusia mampu karena Allah itu maha. Loh, giliran Allah maha. Sedangkan manusia itu hanya secuil dari contoh ilmu. Anda juga punya kecerdasan, Anda punya kemampuan. Tapi kemampuan Anda itu adalah satu biji pasir di lautan padang pasir, saudaraku. Kemahaan Anda tidak ada. Di mana kemahaan Anda? Tidak ada. Ya. Nol. Sabar dulu. Nol. Oke, itu mau nol besar ya, mau nol kecil saya ngikutin pokoknya Pak Dokter nih. Jadi Allah itu maha. Iya, Maha saya tahu Allah itu maha. Maha Ini, mengetahui. kita pelan-pelan. Anda punya pengetahuan Anda sampai di mana? Titik ini ibarat air yang jatuh di lautan itu setitik air yang jatuh di lautan. Itu pengetahuan Anda dibandingkan dengan pengetahuan Allah. Maka bagaimana caranya Anda mau mengambil sifat Allah? Tidak bisa. Ini yang disebut sifat Allah pertama ilmu, sifat 20. Wajib nyatanya al ilmu itu sifat. Kalau dilarikan kepada sifat 20 nih, ilmu itu yang punya hanya milik Allah, manusia tidak punya. Itu loh, oke? Ketika manusia mengakui Raden ini punya ilmu secuil, padahal nggak punya. Itu loh. Ketika dia mengakui ilmu itu atau pengetahuan milik dia, berarti udah merampas sifat Allah. Pahami sedikit-sedikit. Oke? Sedikit-sedikit. Little, step by step. Betul. Oke. Jadi begini Raden. Pada saat Raden sholat artinya Islam masih sholat, Raden masih sholat ya? Loh, kok masa KTP saya harus ditunjukkan Pak Dokter, ini gimana Pak Dokter? Oke. Pada saat Raden mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Yang mengucapkan itu adalah Allah sendiri atau Raden? Oke. Itu Allah sendiri yang mengucapkan, tapi ketika iyyaka na'budu itu pengabdian. Sama konteksnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia, hanya jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku. Berarti Allah menyembah dirinya sendiri. Loh, kok Allah menyembah dirinya sendiri? Iya, karena na'budu itu mengabdi. Gimana toh? Raden mengatakan bahwa yang bersuara itu Allah sendiri, kan gitu? Tidak. Coba tadi diulangi. Pak Dokter, ini gimana ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa itu? Kepadamu kami menyembah, mengabdi, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Siapa yang memohon itu? Siapa yang memohon pertolongan? Itu konteksnya iyyaka na'budu. Siapa yang minta pertolongan? Siapa yang minta pertolongan?
Ini dalam konteks syariat apa hakikat nih? Nah, itu jangan lagi lah tadi. Pokoknya konsepnya tadi mengatakan bahwa Anda tidak ada, semuanya Allah. Nah, kalau Loh, emang semuanya kenyataannya begitu, semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Gimana kalau sih? begini, semua atas izin Allah, itu yang benar. Loh, semua atas izin Allah. Gini, di dalam syahadat, ini dalam syahadat Pak Dokter, syahadat itu syahida yashadu syahadatan, artinya penyaksian atau menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah, menafikan ilah yang ada hanya Allah. Sepakat atau tidak? Itu ikrar. Itu Loh, ikrar. itu ikrar. Ini penyaksian. Tidak. Mana ikrar? Bagaimana? Itu ikrar. Loh. Ikrar. Dalam segi ilmu nahu, sahida yashadu sadatan dari dari akar katanya. Sahida yashadu sadatan artinya penyaksian atau menyaksikan. Oke. Sepakat atau tidak? Oke. Raden, pernah enggak dengar di pengadilan saksi ahli? Loh, saya sebagai saksi ahli toh, gimana nih? Nah, Pak Rahman, aduh Pak Dokter, gimana toh? Pernah enggak dengar di pengadilan ada namanya saksi ahli? Oh, pernah. Apa itu? Apakah saksi ahli itu melihat kejadian? Lo harus, kalau bukan melihat, Saksi ahli itu tidak itu melihat saksi palsu kejadian. namanya Pak Dokter. Kalau nggak melihat gimana toh? Tunggu dulu. Saksi fakta itu yang melihat kejadian. Saksi ahli dengan itu, keilmuannya, saksi ahli itu setahu saya dia bukan menerangkan tentang kejadian. Setahu saya hakim menanya saksi ahli itu tentang kejadian-kejadian, bukan pada saat kejadian itu. Pada saat kejadian itu namanya saksi fakta. Nah iya, jadi saksi ahli itu bukan Makanya menerangkan saksi fakta. itu juga bersaksi itu tidak harus fakta, tetapi ada namanya saksi ahli karena Nah pengetahuan ya, kalau tentang saksi ahli Ya. itu hanya sebatas menerangkan. Maka yang betul itu adalah saksi fakta persidangan. Itu yang betul. Nah, ini Saksi yang mana Pak Rahman, Pak Dokter nih yang makanya nih, saya bingung toh. Apa pakai saksi yang palsu? Apa gimana kalau yang palsu? Emang nggak melihat Pak? Ini gimana? Tunggu dulu. Jangan Siap. sampai merasa melihat, tetapi yang dilihat itu seperti apa? Karena dalam dalil lain Allah itu laisa. Pada Oh, saat Laisa itu sifatnya Pak, bukan Allahnya Pak. Aduh Bapak gimana toh? aduh, Ini. tidak bisa terpisah Allah dengan sifatnya. Bagaimana ini. sih? Bagaimana? Ini Pak sih? Dokter Tidak ada- ini, Laisa nggak tahu dia. Aduh kacau ini Pak Dokter. Pak Dokter. Qiyamuhu binafsi. Laisa kamislihu syai'un. Berpendapat Bang Raden, Bang Rahman. Oh, silakan. Jadi mohon maaf Bang Raden, Bang Rahman, dan Bang Rajo, semua kita di sini. Kalau pertanyaannya tentang Allah, maka Allah itu adalah satu-satunya yang wujud, yang ada. Sementara yang lain, dalam hal ini semua ciptaan adalah manifestasi dari keberadaannya dia. Sehingga ketika dipertanyakan apakah Allah itu nyata, ya nyata. Apakah Allah itu tidak nyata? Ya tidak nyata, karena dia melingkupi segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Itu Allah. Mantap ini Pak. Nah, ini ngerti nih, berarti nyata ya Pak. Allah itu nyata. Nah ini, Masya Allah Pak Dokter tuh. Kalau kita berangkat dari Allah melingkupi segala sesuatu itu artinya tidak ada yang tersisa. Baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata. Tadi kan saya sudah terangkan asal dan usul. Ya, Kalau asal, kita ini dari kedua orang tua, itu asal. Tapi usul dari Allah. Gitu. Kalau berbicara asal ya nyata. Tapi kalau usul bagaimana? Oh, usul juga harus nyata ini.
Pak dokter ini, aduh. Waduh. Gini loh Pak dokter. Ketika kita ngomong nih, ngobrol tentang ilmu atau tentang ketuhanan, tentang tauhid, itu harus nyata. Jangan dilarikan kepada syariat. Kalau udah ngomong tentang Allah. Kalau kita ngomong bab, misalkan nih, ini contoh ini, mohon maaf ya, bukan ngajarin. Kalau kita ngomongin tentang bab hukum haram, tetap kita konteksnya ke fikih. Kalau kita dicampur-campur, diaduk-aduk sama tauhid, tetap gak bakal balance. Gitu loh. Kalau tauhid, fikih, jangan dicampur-campur. Ntar kita ngomong tauhid, ntar ada hukum, ada ngomong haram, halal. Nah itu yang bahaya. Kalau udah ngomongin tentang Tuhan, tentang Allah, kita sepakati dulu nih, yang bawah jangan dipakai itu loh. Kalau kita dicampur adukan, bahaya. Selisih terus. Begini Bang Raden. Justru yang mengatakan Allah itu nyata dalam konteks zat, itu yang bahaya. Nah itu dia Bang Rahman. Jadi ketika kita bicara zat, mohon maaf bahwa zat itu tidak untuk dibicarakan Bang Rahman. Tidak untuk dibicarakan. Karena apa? Zat Allah itu berbeda dari segala sesuatu. Dia tidak akan pernah bisa masuk logika. Logika itu terbatas, sementara zat Allah itu tidak terbatas. Sehingga tidak akan dibicarakan. Tetapi makanya ada perintah, tidak tahu saya apa ini ke hadis atau kaul ulama, bahwa pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah, tetapi jangan pernah memikirkan tentang zat Allah. Maka zat Allah tidak dibicarakan dalam hal ini Bang Rahman. Tetapi apa yang nampak ini kan pencarian dari sifat Allah Bang. Sepakat itu. Sepakat. Af'alnya, af'al dengan sifatnya. Sepakat saya itu. Tentang af'alnya, perbuatannya. Makanya tadi asal dan usul tadi saya sudah terangkan kan dengan jelas. Asal dari dua mani dan sperma. Tapi usul dari situ, usulnya dari mana? Dari Allah, zatnya. Itulah yang itu kan yang asal ini yang nampak, ini yang nampak, usul ini yang gaib. Benar-benar Bang. Jadi ya mohon izin Bang ya Pak Rahman ya, ada sedikit Bang Raden atau Bang Ustadz ya, Bang Ustadz Rajo ya, dan semua Ustadz di sini ya. Jadi kalau saya ambil dipetik dari narasi ya Ustadz Rahman dan Ustadz Raden ya. Jadi kalau Ustadz Rahman ini dia tidak terlepas itu, selalu seimbang, searet dan hakikatnya itu. Nggak boleh dipisah itu. Tetap dia sejalan kalau saya lihat itu. Gitu. Kalau saya memahami seperti itu. Terus menurut sampean apa? Ini Bang Hafiz. Jadi sebenarnya kalau kita justru kita dalam memisah-misahkan antara ma'rifat, hakikat, syariat tarekat syariat itu justru yang mohon maaf ini menurut pribadi saya ya, itu yang sering banyak kelirunya Bang. Bahwa di dalam ilmu Allah itu memang ada yang disebut namanya ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu syariat, ilmu tarekat. Mungkin itu ya. Tetapi sesungguhnya apa yang ternyata di dalam syarat itu sungguhnya puncak dari apa yang kita ketahui, yang kita marifati dengan sungguh-sungguh. Itu jalan untuk menegakkan syariat Bang. Makanya ma'rifat, hakikat, tarekat, baru syariat. Syariatnya tegak ketika kita tahu apa yang kita kerjakan. Gitu loh. Iya Bang, jadi gini ya, kalau masalah tauhid untuk masalah ketuhanan itu cukup diri dia sama Allah. Jadi tidak boleh diungkapkan di muka umum Bang. Jadi gitu. Apa itu Bang? Itu makanya lebih bahaya Bang. Jadi kalau ini komal bro, kalau nggak diungkapkan gimana kita mau diem-dieman Bang? Itu kayak pacaran. Kan Bang Raden kan bahasanya jangan, kalau bahasa tauhid itu kan jangan dibawa loh. Ini kan kayak kata Bang Raden ya, kalau mau kayak bahasa tauhid jangan yang dibawa jangan dibawa. Apa sih yang dibawa ini jangan ikut ke atas gitu kan, tadi kedengar saya seperti itu. Jadi kalau bahasa yang Bang Rahman ini jadi ini harus ada keseimbangan kalau saya lihat gitu.
Jadi harus bahasa narasinya ya kalau masalah hakikat gitu. Jadi yang syariat ini nggak usah dibawa gitu. Kalau saya dengar seperti itu, masih bahasanya gitu. Jadi kalau yang di dalam ini, kalau di dalam ini tidak boleh dikeluarkan gitu. Masalah ibaratnya hati yang di jiwa dan hatinya gitu. Cukup diri dia sama Allah gitu. Percuma harus panjang bernarasi ya. Pasti gitu, tidak bakalan masuk ke akal ini kan terbatas kan gitu. Tidak bakalan kuat. Nah, itu bagi orang yang nggak mau mengkaji, bro. Itu loh. Justru kita adanya Komal ini komunikasi massal, kita mengkaji bareng-bareng. Boleh kita gontok-gontokan dengan ilmu, tapi dengan sopan santun kan beradab kan begitu. Boleh tuh, oke? Iya. Menggunakan data, monggo kita menggunakan data, gitu loh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya semua tidak boleh, nanti tidak akan pernah ada tambahan asal. Bener Bang Raden nggak salah, Bang Rahman nggak salah. Ya kalau semuanya Allah semua, terus manusia diciptakan dikasih otak, dikasih akal buat apa gitu, selalu Allah. Terus lama-lama nggak mau bekerja. Gitu. Nah ini yang dicampur aduknya, yang gue bilang nih, dicampur aduk. Di situ bukan dicampur aduk, Bang. Jadi berarti kan di situ kan sentimen tidak pakai syariat jatuhnya. Bukan campur aduk, makanya yang di dalam ini jangan dikeluarkan, Bang. Jangan dicampurin yang di luar masukin ke dalam, jangan gitu. Makanya saya tadi ngomong, Bang, kalau kita menggunakan tauhid. Abang saya tahu tujuan Abang nih. Ketika Abang ngomong kalau misalkan berdoa ya berdoa terus nggak bekerja, yang gimana mau dapat duit, itu orang udah tahu itu yang namanya dicampur aduk. Iya. Antara syariat sama itu dicampur aduk, itu loh. Ketika kita menggunakan syahadat, itu konteksnya syahadat. Sahida yashadu syahadatan, artinya penyaksian. Yang namanya penyaksian itu harus nyata, gitu loh. Ma'riyatu saya illa wiritullah, tidak aku lihat sesuatu yang nampak bagiku Allah besertanya. Ma'riyatu saya illa wiritullah qoblah, tidak aku lihat sesuatu kecuali yang nampak bagiku Allah sebelumnya. Ma'riyatu saya illa wiritullah, tidak aku lihat sesuatu yang nampak Allah sesudahnya. Ma'riyatu saya illa wiritullah fihi, tidak aku lihat sesuatu yang nampak bagiku Allah di dalamnya. Gimana kau nggak nyata? Kemana kau pun memandang di situ ada Allah? Iya, itulah usul, Bang Raden. Itu usul. Kenapa usul, asal usul ini Pak Dokter ini dibulak-balik melulu? Benar, gitu benar semuanya. Pak Rahman benar, Bang Raden benar gitu. Jadi kalau Bang Rahman ini dari bawah dia, jadi proses Bang gitu. Kalau langsung ke sono emang gagak, yang di bawah ini jangan diacak-acak. Kalau kita bahas tauhid, piki-piki jangan dicampurin gitu. Kalau tingkatan yang tadi Abang Raden ngomong, ya itu tidak boleh dicampurin gitu. Emang semua nampak wajah Allah, semua apa-apa. Nih Pak, percaya dengar gitu. Pak. Oke, pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan nih Pak, pelan-pelan. Contoh dulu Pak, ini contoh ya. Ini saya kasih analogi contoh. Contoh Syekh Siti Jenar, kalau dari dalam konteks sejarah, mengeluarkan la maujuda bihaqi ilallah, yang orang awam bagi orang awam nih tetap itu dipenggal karena sesat, dibilang sesat gitu loh. Nah sama ketika kita ngomong la maujuda bihaqi ilallah, ngomong di orang-orang tentang fikih, lah digamparin kita, oh ini orang ngaku Allah, sama. Karena mindset pola pikir dia gitu loh. Sekarang saya punya rambut. Coba kalau Bung Raden merasa Allah, kasih hilang rambutku semua sekarang. Tuh kan gue ngomong apa? Barusan gue ngomong lah. Ini contohnya Pak Dokter pikirannya kan. Nah ini kasih saya barusan ngomong kan langsung. Maksudnya ini Bang Raden, jadi Bang Raden itu di atas. Jadi kalau Bang Rahman, kalau saya paham ini di narasinya berdua, ya maaf ya izin ya. Jadi kalau Pak Rahman ini, jadi jangan dia tetap seimbang gitu jadi syariat dan hakikatnya kalau Bang Raden itu dia udah tauhid doang gitu. Kalau saya dengar dari percakapannya. Loh, ini kamu malah menyimpulkan kayak gitu juga, kacau ini. Iya, kalau saya dengar seperti itu sedikit gitu. Nah, ini arrabtu robbi birobbi kan itu. Hanya Allah yang bisa mengenal Allah. Harus paham itu. Hanya Allah
yang bisa mengenal Allah. Ar-Rabtu Robbi bi-Robbi. Kalau bukan dia siapa lagi? Benar, Aduh. benar bang, nggak ada yang salah, bang berdua nggak ada yang salah, saya nggak nyalain, benar, tujuannya semua. Jadi siapa yang dikehendaki Allah untuk mengenali nurnya, ya sesuka-suka Allah, bukan kehendak kita itu. Tuh, Nah, ini ayat ini dalil juga. Jadi dalil lain juga menerangkan mandillah binuri mayasya, yang merasa bermakrifat itu adalah orang yang tidak bermakrifat. Kenapa? Karena yang bermakrifat itu nah ini yang mempunyai prasangka, yang merasa bermakrifat kan Pak Dokter sendiri yang merasa saya bermakrifat, berarti ini Pak Dokter ya sangkanya salah. Gitu loh. Yang merasa bermakrifat. Bukan saya doang, Mbak. Bukan Bang Rahman doang, saya juga gitu, Bang. Maaf, Bang Raden gitu. Ayat Jadi, itu Pak Dokter, oke. Ayat itu keluar hanya untuk orang-orang yang merasa sudah marifat. Kan begitu konteksnya. Ketika belum ada yang merasa marifat, ayat itu belum muncul. Contoh, ketika Pak Rahman belum ada di muka bumi ini, belum ada yang sombong atau merasa-rasa, ayat itu belum muncul. Ketika ada yang sombong, baru ayat itu muncul. Baru ada neraka dan surga. Nah, gono, sama. Itu Pak Dokter. Kenapa lari ke neraka surga? Gini. Loh, ya sama. Gimana sih Pak Dokter? Allah itu memperkenalkan kepada seseorang nurnya saja sesuai dengan siapa yang dikehendaki. Jadi bukan kita yang menghendaki itu. Kalau kita yang menghendaki itu, ya semua orang sudah sepintar semua seorang sudah ini. Tetapi kan kita harus pahami juga bahwa ada sesuatu, ada satu inayah, kehendak Allah untuk seseorang. Apabila misalnya kita diberikan satu kekuatan untuk melaksanakan sesuatu, berarti Allah menghendaki kita untuk berbuat baik. Tapi ada juga seseorang dikehendaki untuk mencuri, merampok, bersih. Nah, ini pikiran yang sempit kayak gini Pak Dokter. Tunggu dulu Raden. Ini sempit loh. Ini sempit ini Pak Dokter. Nah, ada orang kan semua kan atas izinnya, semua atas izin Allah kan, tidak ada sesuatu terjadi di muka bumi atas kecuali Allah mah udah mengizinin semua itu Pak Dokter, tergantung kitanya. Sekarang apabila taruhlah misalnya adiknya Raden diperkosa sama orang, apakah itu perbuatan baik atau buruk? Ya buruk. Nah, apakah Allah menghendaki itu? Ini oke, ini berarti antara menghendaki dan tidak. Ini yang disebut campur-campur. Di situ masalahnya, bahwa Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Izin Bang Raden. Izin Bang Rahman. Oke, silakan. Jadi begini Bang Rahman. Tadi kan sudah Bang Rahman katakan bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Terus Bang Rahman itu mempertanyakan ketika misalnya seorang itu atau siapa yang diperkosa itu, apakah itu peranunya Allah? Iya, jawabannya pasti iya. Tidak ada yang lepas dari ya, karena segala sesuatu yang terjadi itu kan izin Allah. Betul. Tapi masalahnya sekarang, apakah Allah ridho atau tidak? Loh, perkara ridho atau tidak itu Allah lah yang tahu, karena dia yang mengizinkan. Mohon maaf loh ya, kalau setan itu berbuat, perbuatan setan itu atas izin Allah juga Bang, bukan maunya setan sendiri. Sepaket. Ini Pak Dokter, Allah tidak mengizinkan setan untuk bisa menggoda manusia, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Begitu juga perbuatan. Yes. Nah, manusia yang lepas dari manusia begini. Manusia itu dalilnya begini, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan potensi kepada manusia untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat jahat.
Jawabannya apa? Kad aflaha man zakkaha wa kad haba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan merugilah orang yang mengotori hatinya. Artinya orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya, bertaubat, istighfar dan itu, maka akan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Oke. Orang-orang yang hatinya Sekarang Bang Rahman. Nah, Oke, saya mau tanya sekarang Bang Rahman. Bang Rahman merasa mampu enggak untuk menyucikan dirinya? Nah, makan lu kan? Gas, Pak. Mampu enggak untuk menyucikan dirinya kira-kira? Kan itu pertanyaannya. Kita tidak akan pernah mampu dengan izin Allah. Itu makanya ada tuntunan, saudaraku. Iya, tuntunan. Memahami tuntunan itu pun dengan izin Allah juga, Bang. Kita bisa memahami tuntunan. Tetapi siapa yang dikehendaki Allah untuk dimudahkan sesuatu? Nah itu, yang dikehendaki Allah itu tempat kuncinya, Bang. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk bermaksiat, maka bermaksiatlah dia. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk berbuat kebaikan, maka dia akan berbuat kebaikan. Nah, kan itu perlunya makrifat sebenarnya, Bang. Nah, makrifat itu kan larinya nanti ke hati. Larinya ke lub. Apa itu lub, Bang? Dari kepiki ini mah asli. Itu di hati yang paling dalam. Di dalam hati. Di dalamnya lagi fuada. Sebenarnya makrifat itu terkait dengan kesadaran, Bang, bahwa kita ini tidak ada kecuali diadakan oleh Allah, Bang. Tidak akan bisa la haula wala quwata illa billah, Bang. Benar. Sepakat itu. Pernah bisa berbuat baik maupun berbuat buruk kecuali dengan izin Allah. Itu sudah jelas, Bang. Tidak akan pernah keluar dari sana. Tapi Allah memberikan suatu tuntunan. Iya, betul. Misalnya begini, saudaraku, lampu merah dengan lampu hijau, lampu kuning. Pada saat lampu merah, kita berhenti kan? Betul. Nah, itu contoh kasus. Iya. Nanti hijau, baru kita berangkat. Tapi Bunda Bang Rahman, ketika ada lampu merah, itu banyak orang yang lolos, Bang, tidak berhenti. Nah, itu tidak diberhentikan oleh Allah itu. Itulah yang nanti potensi untuk kecelakaan besar. Nah, itu tetap menjadi kehendak atau izin Allah, Bang. Dengan cara itulah Allah itu menghendaki seseorang itu berbuat. Sabar, Pak. Berbuat, Bang. Nah, ini sabar, Pak, sabar. Kita memainkan akal nih ya. Ini menggunakan akal nih. Saya ngikutin cara Pak Dokter.